Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari bersama kembali. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat
dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan, sekali lagi dan kita sembah Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikanmu Tuhan. Haleluya. Ajar kami itu taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Kinalawana lama sekiana lama kipasekere alawana lama nase. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan dan teguhkan hati kami, untuk kami boleh memiliki satu keyakinan Tuhan, untuk kami boleh berjalan seturut dengan kehendak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat tuntunan-Mu Tuhan. Kiralah bakasih, kiralah barala bakasih, kiralah warala masyid. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama duduk diam dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh bersama-sama mendengar akan kebenaran firman-Mu. Dan ajar setiap kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami akan melakukan apa yang menjadi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Dan setiap kami yang mendengar, kami mendapatkan kekuatan melalui kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bertemu kembali bersama GKI Pondok Daud dalam doa pagi secara online. Saya percaya anugerah Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita bersama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum saya membagikan berkat melalui renungan doa pagi hari ini, saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Doa dan harapan kita semua
di tengah-tengah pandemi yang saat ini masih ada, kiranya Indonesia bisa menjadi bangsa yang tangguh, Indonesia yang tumbuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini renungan pagi dengan subtema taat kepada perintah Tuhan. Sebelum lebih jauh lagi, mari saya ajak untuk saudara membaca kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 89 ayat 32 sampai yang ke-33. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Saudara, jujur terus terang, banyak orang Kristen senang mendengar tentang khotbah-khotbah yang menyenangkan. Khotbah-khotbah berbicara tentang mujizat, kemenangan, berkat-berkat, pemulihan, daripada mendengar tentang ketaatan kepada perintah daripada Tuhan. Mereka beranggapan bahwa taat adalah suatu larangan bagi mereka sehingga tidak bisa melakukan segala sesuatu. Karena dianggap bahwa taat itu adalah suatu larangan. Tidak bisa berbuat sesuka hati. Padahal untuk memperoleh sesuatu, memperoleh mujizat, memperoleh kemenangan, memperoleh berkat-berkat yang daripada Tuhan, memperoleh pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan, salah satu kunci yang harus ada dalam setiap kehidupan kita adalah taat kepada perintah-perintah Tuhan. Saudara, berbicara tentang ketaatan atau taat kepada Tuhan, teringat akan perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Ketika saat itu berada di Rafidim, bagaimana suatu tempat perkemahan orang Israel dalam perjalanan dari padang gurun Sin menuju Gunung Sinai. Saudara nanti bisa baca bersama-sama di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Terjadi pertengkaran antara Musa dengan bangsa Israel pada saat itu. Mereka di saat itu tidak ada air yang diminum. Sehingga terjadilah pertengkaran antara bangsa Israel dengan Musa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang saya sampaikan pada saat pagi hari ini. Bagaimana bangsa Israel pada saat itu dipimpin oleh Musa pada saat di Rafidim. Hal yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel telah mencobai Tuhan. Dalam ayat yang kedua, mencobai di sini adalah melawan, menantang, meragukan Allah. Sebenarnya bagaimana pertolongan-pertolongan daripada Allah, pertolongan-pertolongan daripada Tuhan dinyatakan terus atas setiap bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Berbagai pertolongan, mujizat, karya Tuhan yang dahsyat dinyatakan di tengah-tengah bangsa Israel dalam keluar dari tanah Mesir. Ketika dikejar Firaun, bagaimana laut Teberau bisa dibelah, bisa lari. Dan saat perjalanan-perjalanan pun Tuhan telah menyertai bangsa Israel. Namun di saat
berada di Rafidim. Bangsa Israel mencobai Tuhan, menantang Allah, meragukan akan kuasa daripada Tuhan yang sungguh luar biasa. Bangsa Israel lupa bahwa Allah yang selama ini sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Hanya gara-gara tidak ada air, mereka mencobai Tuhan. Darah. Kehidupan bangsa Israel tidak ubahnya seperti kehidupan kita. Bagaimana kita setiap saat, setiap detik mendapatkan pertolongan, kasih sayang daripada Tuhan. Berkat-berkat Tuhan dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Sampai hari ini, bagaimana kasih sayang daripada Tuhan dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Namun di saat ada permasalahan, pergumulan, bukankah kita sering menyalahkan Tuhan? Bukankah kita sering menyalahkan Tuhan, mencobai Tuhan, meragukan kuasa daripada Tuhan? Saya kira percaya saat ini kita ada, boleh ada oleh karena kebaikan Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang terus dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Kebebasan, pemulihan, kesehatan, hal-hal yang luar biasa terus dinyatakan atas hidup kita. Meskipun tidak kita pungkiri, dalam perjalanan proses hidup harus ada pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan yang harus kita kerjakan. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah sampai hari ini, detik ini, adalah Allah yang luar biasa. Allah yang menyertai, Allah yang menuntun, Allah yang memelihara, memberkati kehidupan kita bersama. Hal yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, bahwa ketika tidak ada air, ada kemarahan yang luar biasa, murka daripada bangsa Israel, murka daripada Musa sebagai pemimpin pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal yang sepele sebenarnya yang dihadapi waktu itu bangsa Israel. Namun kemarahan itulah yang membuat Musa tidak bisa memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Bukankah kita sering mengalami kemarahan di dalam kehidupan kita, di saat terjadi pergumulan hidup, di saat kita menghadapi masalah, di saat kita harus menyeberangi sesuatu? Bukankah kita punya Allah yang luar biasa? Bukankah kita memiliki Allah yang dahsyat, yang terus menyertai akan setiap langkah perjalanan kita? Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, pada saat pagi hari ini, seberapakah pergumulan di dalam kehidupan kita bersama? Mungkin saat ini saudara tidak bisa untuk berpikir secara jernih di saat-saat menghadapi pergumulan hidup. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Allah kita. Sehingga jangan sampai kehidupan kita terus murka, bahkan menyalahkan Tuhan di dalam setiap proses kehidupan. Hal yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka bersungut-sungut kepada Allah. Di saat mereka menghadapi tidak ada air, mereka bersungut-sungut. Bukan hanya sekedar mengeluh ketika tidak ada air, tetapi hal tentang bersungut-sungut ini adalah memberontak. Ada tindakan memberontak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama
Jangan sampai ketika kita diperhadapkan dengan segala sesuatu, diperhadapkan dengan pergumulan, jangan sampai kita bersungut-sungut. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam setiap kehidupan kita. Pandemi COVID-19 masih ada. Di saat-saat inilah kita harus mau belajar untuk mengucap syukur atas setiap kehidupan kita. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka sesungguhnya tangan Tuhan itu terulur atas hidup kita. Sesungguhnya campur tangan itu ada di dalam kehidupan kita. Mari, taat kepada perintah Tuhan harus kita kerjakan. Harga yang harus dibayar agar seseorang mengalami penggenapan janji masuk ke tanah perjanjian. Ketaatan bukanlah suatu larangan, tetapi ketika kita menjalani dengan tulus ikhlas, maka itu tidak menjadi beban dalam hidup kita, tetapi menjadi kesukaan, menjadi gaya hidup kita, sehingga kita hidup taat oleh karena perintah-perintah daripada Tuhan. Sehingga kita dengan senang hati hidup melakukan kebenaran, hidup melakukan perintah-perintah, taat kepada perintah-perintah adalah suatu kesukaan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia, yaitu Bapa di surga. Jikalau hari ini seringkali kita melanggar atau bahkan tidak taat akan perintah-perintah daripada Tuhan, mari bersama-sama biarlah taat pada perintah Tuhan itu menjadi gaya hidup kita, bukan menjadi beban kita. Ketika kita melakukan dengan kesukaan, dengan ikhlas, saya percaya Tuhan memberikan perintah kepada umatnya bukan untuk membebani, tetapi untuk taat, dilaksanakan untuk kebaikan diri kita sendiri, supaya hidup dalam kebenaran dan perintahnya, supaya rencana Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita bersama. Amin. Kiranya renungan doa pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat pagi hari ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Ajar kami untuk taat akan segala perintah-perintah-Mu, agar kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga rencana-Mu itu tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, saat pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang saat ini bersama-sama mendengar akan renungan pada pagi hari ini. Berkati Tuhan, agar mereka belajar untuk taat akan perintah-perintah daripada Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.